Selamat datang di ibadah hari Minggu 30 Agustus 2020 SMGT Jim Telsat yang akan dipandu oleh Kak Mary, Kak Yuli, Kak Ina, Kak Agustina, dan Kak Valen. Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Kita akan beribadah bersama, walaupun kita masih tetap di rumah ya. Kita akan memulai ibadah kita, saya jemput kita berdiri, kita menyanyi, bertambah-tambah dalam. Adik-adik yang kekasih, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Kakak Ina, kalau misalnya di rumah, setiap hari itu apa aja sih yang Kakak Ina lakukan? Kak Mary, kalau saya bangun pagi, saya berdoa dulu, merapikan tempat tidur, terus mandi, baru bersiap-siap untuk belajar online. Itu yang saya lakukan. Iya, mudah-mudahan adik-adik juga di rumah ya, walaupun kita tidak pergi ke sekolah, kita belajar dari rumah, tapi kita tetap melakukan aktivitas kita seperti biasanya, hanya saja kita hanya di rumah saja. Tuhan sudah mengasihi kita dan kita menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dalam bentuk nyanyian dan sambil kita berlutut.
mari kita mendengarkan berita anugerah dari Yeskel pasal 33 ayat 11a. Firman Tuhan berbunyi, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Amin. Adik-adik di rumah, mari kita menyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 28 ayat 18a. Siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 32 ayat 5b. Yang pertama akan saya bacakan dan yang kedua oleh Kakak Ina. Kita mulai. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Adik-adik, kita menyanyi Ku Tahu Yang Benar. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur. Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti, semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, hanya Engkau sumber hikmatku. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berkati Ibu Guru yang akan bercerita sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan benar. Ampuni kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang kasih di dalam Tuhan, siapa coba yang ingat cerita kita minggu lalu? Ayo. Benar sekali, ceritanya tentang Datan, Korah, dan Abiram. Wah, apa yang terjadi dengan mereka? Oh, benar lagi. Mereka itu kena hukuman karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah,
setelah Korah, Datan dan Abiram itu mengalami hukuman, maka sekarang saatnya bangsa Israel itu akan melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang katanya berlimpah susu dan madunya. Nah, mereka kembali berjalan, mereka menuju ke tanah Kanaan. Di tengah jalan kembali menghadapi rintangan. Wah, rintangan apakah itu anak-anak yang kekasih? Mereka kembali dihadang oleh Raja Arad bersama dengan pasukannya yang sangat kuat. Tetapi bangsa Israel maju berperang melawan mereka. Sayang sekali adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Kenapa? Mereka kalah kuat sama pasukan Raja Arad. Sehingga mereka banyak yang ditangkap dan ditawan. Bahkan mereka banyak yang mati karena dikalahkan oleh pasukan Raja Arad. Dan ketika mereka sudah semakin lemah, semakin kalah, mereka pun datang kepada Tuhan. Mereka datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan melawan Raja Arad bersama dengan pasukannya. Dan ketika kami boleh mengalahkan mereka, kami berjanji bahwa kami akan selalu setia untuk menuruti firman Tuhan. Wah, Tuhan pun memberikan kekuatan kepada mereka. Bangsa Israel kembali melawan bangsa Arad. Dan mereka menjadi menang, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Oh, mereka senang sekali. Akhirnya mereka mengalahkan Raja Arad bersama dengan pasukannya. Dan akhirnya setelah itu mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Ketika mereka di perjalanan, wah, mereka menjadi lelah dan capek. Kembali merasakan kelelahan dan kecapean. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi kembali bersungut-sungut. Mereka marah-marah. Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah supaya kami itu mati di jalan ini, di padang gurun di sini? Kami di Mesir walaupun kami bekerja dengan keras, dengan setengah mati, tetapi paling tidak kami itu bisa makan dengan enak sampai kenyang. Wah, mereka lupa anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Bahwa mereka sudah berjanji kepada Tuhan ketika mereka diberikan kekuatan melawan bangsa Arad dan mereka menang. Mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka lupa tentang janji mereka, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka, wah, muncul ular-ular. Ular itu adalah ular yang sangat berbisa, ular tedung. Dan ular itu tidak sedikit anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Semakin banyak datang. Dan ular-ular itu menggigit orang-orang yang melawan sama Tuhan dan kepada Musa. Akhirnya orang-orang itu pun yang telah digigit oleh ular-ular yang berbisa itu, mereka menjadi mati. Semakin banyak yang mati, semakin banyak yang digigit oleh ular. Dan mereka kembali menyadari, waduh, jangan-jangan karena kita melawan sama Musa dan melawan sama Tuhan, sehingga Tuhan menghukum kita dengan mendatangkan ular-ular ini. Wah, akhirnya mereka pun datang kepada Musa. Yang tadinya mereka sudah marah-marah kepada Musa, sekarang mereka datang kepada Musa bersujud, Musa, tolong kami, sampaikan kepada Tuhan bahwa kami sudah bersalah, kami mohon ampun kepada Tuhan. Tolong sampaikan supaya ular-ular ini diusir dari kami. Dan Musa pun
datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Dan apa yang terjadi adik-adik yang kekasih ketika Tuhan mendengarkan doa Musa? Tuhan pun berfirman kepada Musa, Musa, buatlah ular tedung dari tembaga, dan ular itu taruhlah di atas sebuah tiang, dan sampaikan kepada umat Israel, siapapun yang telah digigit oleh ular dan melihat kepada ular tedung yang ada di atas tiang itu, maka mereka tidak akan mati lagi, tetapi mereka akan tetap hidup. Nah, Musa pun taat kepada firman Tuhan. Dan Musa membuat ular tedung dari tembaga, seperti yang Tuhan perintahkan. Habis itu, dia menaruhnya di atas sebuah tiang dan dia menyampaikan kepada seluruh umat Israel. Firman Tuhan kepada saya bahwa semua yang telah digigit oleh ular dan mau melihat kepada ular tembaga yang ada di tiang ini, maka semuanya tidak akan mati lagi, tetapi akan hidup. Dan orang-orang Israel pun mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Musa. Dan ketika mereka itu melihat kepada ular tedung yang ada di atas tiang, maka mereka tidak mati, tetapi mereka hidup. Wah, sangat bersuka cita ya adik-adik yang kekasih. Nah, setelah semuanya terjadi, maka mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah kita sebagai umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Semuanya kita telah berdosa. Kakak berdosa, anak-anak berdosa, dan semua yang ada di muka bumi ini, semua orang berdosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mau mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mau datang di muka bumi ini, mau disiksa, disalibkan, dan mati untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu anak-anak yang kekasih, siapapun di muka bumi ini yang mau dengan sungguh-sungguh datang bertobat, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan selalu memandang kepada Yesus, dan terlebih mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka semuanya akan hidup, semuanya akan diselamatkan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang kasih di dalam Tuhan, cerita kita itu terdapat di dalam Alkitab. Buka Alkitabnya dari Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya. Ikuti, anak-anak yang ada di rumah mengikutinya. Sekali lagi, Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya
pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dan kita menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan membawa persembahan kita dan dengarlah nas persembahan dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. 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 Anak-anak yang kasih, kita akan berdoa sepaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh mengambil bahagian di dalam loh hati kami untuk kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di sepanjang kehidupan kami. Berkati ya Tuhan Yesus persembahan yang sudah kami berikan sehingga boleh dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah anak-anak sekolah minggumu di Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Berkati anak-anak kekasih kami Tuhan yang saat ini masih tetap diam di rumah.
Berkati dalam pertumbuhan mereka, berkati di dalam pendidikan dan permainan mereka. Lalu, berkati juga mama dan papa dalam mengangkat tugas tanggung jawab, menuntun dan mengerahkan anak-anak titipanmu ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk kehidupan kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau pun memberkati kami sehingga dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, kami akan senantiasa mengangkatnya dengan penuh ketulusan dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Bapak Pendeta Petrus Silas STH yang menjadi gembala di tempat di jemaatmu di sini. Kiranya beliau senantiasa diberi kekuatan kesehatan dan dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke tempat kami berada di sini. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh memerintah negara karunia-Mu ini dengan baik dan benar. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk para medis yang saat ini menangani COVID-19 yang melanda negeri kami dan seluruh dunia. Kiranya Engkau pun memberkati mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab sehingga mereka akan mengangkatnya dengan penuh sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Dan orang-orang yang saat ini terpapar karena COVID, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga sakit penyakit ini boleh diangkat dan mereka kembali pulih. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa kiranya Engkau pun memberkati para ahli yang saat ini sedang berupaya untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Sehingga di dalamnya mereka akan menemukan obat yang sungguh-sungguh paten untuk penyembuhan penyakit ini. Ampunkan setiap salah dosa kami Tuhan, ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa Yesus selalu ada dalam rumah kita. Karena itu anak-anak yang kekasih, mari kita menyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mari kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Ketika keluar rumah, selalu gunakan masker, dan ketika kembali ke rumah atau pulang dari main, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air pastinya. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Dah.